Fang Xiuru yang hidup antara tahun 1357 hingga 1402 mempunyai nama kesopanan yang dipanggil Sizi atau Sigu. Dia merupakan seorang guru yang sangat dihormati dan seorang menteri setia Kaisar Jianwen dari dinasti Ming yang sangat berpengaruh. Dia lahir dari keluarga yang terpelajar, dan saat dia masih kecil, ayahnya adalah seorang gubernur yang baik hati serta cakap. Namun terlibat dalam kasus dokumen Prastempel tentang korupsi serta penyalahgunaan wewenang dan akhirnya dieksekusi. Setelah kematian ayahnya, kehidupannya pun berubah menjadi miskin, namun hal itu tidak membuatnya jatuh. Sebaliknya, Fang Xiuru menjadi lebih terkenal sebagai anak ajaib karena memiliki bakat yang luar biasa dalam karya sastra. Saat usianya 25 tahun, Kaisar Hongwu sangat menghargai integritas dan kepintarannya dan menugaskan Fang untuk mengajar di perguruan tinggi Konfusianisme Nasional. Bukan hanya itu saja, tetapi Pangeran Zhu Chun, Raja Xian dari Shu, sangat mengagumi Fang Xiuru dan mengundangnya untuk mengajar putra-putranya. Fang Xiuru pun dipromosikan serta mendapatkan lebih banyak lagi rasa hormat karena bakatnya yang sangat cemerlang. Dulunya, Kaisar Hongwu atau pendiri dinasti Ming memiliki ahli waris yang sangat sempurna, yaitu putra pertamanya yang bernama Zhu Biao. Namun naas, anak yang sangat sempurna ini meninggal dunia pada usia muda. Putra pertamanya Zhu Yunwen kemudian dinominasikan sebagai putra mahkota yang baru. Setelah Kaisar Hongwu meninggal, Zhu Yunwen pun naik tahta. Dia dihormati sebagai Kaisar Jianwen atau Kaisar Huizong dari Ming. Kaisar yang baru pun memanggil Fang Xiuru ke pemerintahan yang baru. Dia memberikannya posisi politik yang sangat penting serta menghormatinya sebagai seorang guru. Dan sejak saat itu, Fang Xiuru pun membantu serta melayani kaisar yang baru ini dan mengikrarkan kesetiaannya hingga akhir hayatnya. Terdapat juga saran dari beberapa pejabat yang sangat terpercaya, Kaisar Jianwen mulai mencabut kekuasaan dari Raja-Raja Ming yang sebagian besar adalah pamannya sendiri. Raja-raja ini pun tidak suka karena mereka disingkirkan dari wilayah setengah independen mereka. Zhu Di yang merupakan putra keempat dari Kaisar Hongwu memberontak. Perang sengit pun terjadi antara mereka hingga 4 tahun. Pasukan dari Zhu Di pun menduduki ibu kota Ming, Nanjing, lalu mengeksekusi sejumlah besar pejabat penting dari Kaisar Jianwen, termasuk juga Fang Xiuru. Kaisar Jianwen tidak sampai situ saja, tetapi membakar istana kerajaan dan menghilang selamanya. Banyak yang berpendapat jika dia berkorban selama kebakaran tersebut, dan yang lain percaya jika dia melarikan diri melalui lorong rahasia istana dan hidup dalam pengasingan setelah kejadian tersebut. Sementara itu, pejabat serta jenderal menyerah kepada Zhu Di karena dia memiliki prestasi luar biasa dalam bidang militer serta pertahanan. Selain itu, dia adalah salah satu putra mendiang Kaisar Hongwu. Banyak yang berpendapat jika insiden di Jingnan ini merupakan perebutan tahta di dalam keluarga kerajaan. Setelah peperangan tersebut, Zhu Di pun naik tahta sebagai Kaisar Yongle. Dia memindahkan ibu kota Ming ke Beijing, kemudian membangun kota terlarang di tempat tersebut, lalu memperluas wilayah serta membuat kehidupan yang stabil bagi masyarakatnya. Tapi berbeda dari sudut pandang Fang Xiuru, Kaisar Jianwen secara resmi mewarisi mahkota dari kakeknya. Dia tidak melakukan kesalahan apapun kecuali mempercayai seorang jenderal yang tidak mampu memimpin pasukannya dalam insiden Jingnan. Selain itu, Kaisar Jianwen tidak memiliki waktu yang banyak untuk bisa melaksanakan kebijakannya karena perang pemberontakan meletus hanya 1 tahun setelah dia naik tahta. Kaisar Hongwu Zhu Yuanzhang yang merupakan pendiri dinasti Ming merupakan seorang raja yang brilian dan sangat luar biasa dalam sejarah Tiongkok. Dia tentu telah mempertimbangkan bakat serta kepribadian dari cucunya dengan sangat hati-hati dan penuh pertimbangan sebelum membiarkan kekaisaran jatuh ke tangannya. Menurutnya, Zhu Yunwen adalah putra mahkota yang sangat baik hati serta kompeten dan merupakan kaisar yang sah, yang tahtanya diambil oleh pamannya sendiri melalui perang dengan cara ilegal dan sangat kejam. Dan lagi, Zhu Di menghapus sebagian besar catatan tentang Kaisar Jianwen yang sangat kontroversial dan memiliki kepribadian serta bakat yang mumpuni.
Maka Fang Xiaoru pun menganggap bahwa Zhu Di ini adalah seorang pengkhianat yang tidak menghormati wasiat dari ayahnya sendiri dan merupakan seorang pemberontak yang membuat masyarakat menjadi kacau balau. Fang Xiaoru pun menolak untuk menyerahkan diri karena menjadi guru, teman dekat dan menteri penting Kaisar Janwen yang sangat dihormati. Sikap keras kepala dan tidak hormat Fang ini pun membuat Zhu Di merasa terhina serta marah. Hingga pada akhirnya lebih dari 800 orang yang memiliki hubungan dengan Fang Xiaoru dieksekusi di hadapannya, termasuk juga semua kerabat serta murid-muridnya. Sudah melihat eksekusi tersebut, Fang Xiaoru masih saja menolak untuk menyerah. Dia pun lalu dipotong-potong hingga mati dengan sangat sadis setelah mengalami ribuan luka. Terdapat versi lain bahwa hanya Fang Xiaoru serta saudara-saudaranya saja yang dieksekusi. Istri dan keempat anaknya bunuh diri sebelum Fang ditangkap. Masih belum jelas sebenarnya berapa banyak orang yang dieksekusi karena Fang Xiaoru menolak untuk mematuhi Zhu Di. Yang bisa dipastikan adalah sebagian besar dari mahakaryanya pun menghilang. Meskipun banyak juga orang yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyembunyikan serta melestarikan beberapa karyanya secara diam-diam. Dalam sejarah Tiongkok, Fang Xiaoru dikenal karena pencapaiannya yang sangat luar biasa dalam sastra serta ideologi. Belum lagi kesetiaannya yang sangat mutlak meskipun harus berakhir tragis. Meskipun begitu, Fang Xiaoru seringkali dikritik karena sangat keras kepala sehingga menyebabkan sangat banyak orang terdekatnya menjadi mati. Namun dia juga dihormati karena kesetiaannya yang sangat murni dan mutlak serta karena keberaniannya yang sangat tinggi. Jadi itu dia cerita tentang Fang Xiaoru. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.